Pesisir utara Jawa atau Pantura kini menghadapi krisis nyata, penurunan tanah dan naiknya permukaan laut yang memicu banjir rob. Fenomena ini bukan lagi sekadar ancaman di masa depan, melainkan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Setiap sudut Pantura kini menyimpan cerita tentang perjuangan melawan air yang terus merangsek masuk, mengubah wajah kampung dan kota. Setiap tahun, jutaan penduduk Pantura hidup dalam kecemasan. Rumah terendam, akses terputus, dan mata pencaharian terancam. Anak-anak harus bersekolah di tengah genangan, sementara orang tua berjuang menjaga keluarga tetap aman. Banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mencari tempat yang lebih tinggi, namun tak semua punya pilihan itu. Banjir rob bukan lagi bencana musiman, tapi ancaman permanen yang menggerus daratan dan harapan. Setiap gelombang pasang membawa ketidakpastian, merusak rumah, sekolah, dan fasilitas umum yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Pantura adalah urat nadi ekonomi nasional, rumah bagi kawasan industri dan logistik vital. Di sini, ribuan pekerja menggantungkan hidup pada pabrik, pelabuhan, dan jalur distribusi yang menopang perekonomian Indonesia. Ketika banjir melumpuhkan aktivitas, kerugian dirasakan seluruh negeri. Pendapatan hilang, lapangan kerja terancam, dan investasi menurun. Rantai pasok terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak dan ketidakpastian ekonomi semakin terasa. Ini bukan isu lokal, tapi masalah nasional dengan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang sangat serius. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya. Penurunan tanah dan kenaikan air laut adalah bom waktu yang terus berdetak. Jika tidak segera diatasi, kerusakan yang terjadi bisa menjadi permanen dan tak terpulihkan. Mengabaikan krisis ini berarti membiarkan aset bangsa tenggelam, baik secara harfiah maupun kiasan. Setiap hari yang berlalu tanpa aksi nyata, semakin banyak yang dipertaruhkan, dari rumah, pekerjaan, hingga masa depan anak-anak kita. Kita berpacu dengan waktu. Setiap penundaan membawa kita lebih dekat ke bencana besar. Hanya dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, kita bisa menghadapi tantangan ini. Pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi kenyataan ini? Apakah kita akan bertindak sebelum semuanya terlambat, atau membiarkan Pantura perlahan tenggelam di bawah gelombang perubahan yang tak terhindarkan? Solusi parsial tak lagi cukup. Kita butuh langkah besar, terobosan yang mampu menjawab tantangan zaman. Ancaman banjir rob, abrasi, dan intrusi air laut semakin nyata, mengancam kehidupan jutaan orang di pesisir utara Jawa. Jika kita hanya mengandalkan solusi sementara, risiko yang dihadapi bangsa ini akan semakin besar. Giant Sea Wall hadir sebagai jawaban, bukan sekadar tembok beton, tapi perisai kokoh yang melindungi jutaan jiwa dan triliunan aset ekonomi. Struktur raksasa ini dirancang untuk menahan gempuran laut, sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan kota-kota pesisir di masa depan. Tanggul ini membentang di sepanjang Pantura, menahan gelombang pasang, mencegah intrusi air laut, dan jaga daratan tetap aman dari ancaman banjir. Dengan panjang yang luar biasa, Giant Sea Wall menjadi garis pertahanan utama bangsa. Proyek ini terintegrasi dengan sistem pengelolaan air modern, termasuk waduk raksasa untuk menampung air tawar, mengurangi eksploitasi air tanah, dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat kota dan desa di sekitarnya. Giant Sea Wall menawarkan solusi ganda, melindungi dari ancaman laut yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim, sekaligus menjawab kebutuhan air bersih yang semakin mendesak. Dengan infrastruktur pengolahan air yang terintegrasi, proyek ini juga mengatasi krisis air bersih yang selama ini membayangi kawasan pesisir. Ini adalah pendekatan holistik yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar menambal gejala, tapi membangun sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Proyek ini adalah simbol ketahanan bangsa menghadapi perubahan iklim, investasi besar untuk masa depan yang aman, sejahtera, dan berdaya saing. Pilihannya jelas, berinvestasi untuk selamat dan bertahan, atau menunggu hingga bencana datang dan menenggelamkan harapan kita bersama. Giant Sea Wall adalah mahakarya rekayasa sipil, sebuah proyek raksasa yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Proyek ini menjadi simbol ambisi besar bangsa untuk melindungi masa depan dari ancaman perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Membentang sejauh 480 km dari Banten hingga Gresik, dinding raksasa ini akan menjadi benteng utama yang menjaga Pulau Jawa dari terjangan air laut dan banjir rob yang semakin sering terjadi.
5 provinsi pesisir akan terlindungi, mencakup jutaan penduduk dan kawasan vital ekonomi nasional, tanpa celah bagi amukan laut yang mengancam kehidupan sehari-hari. Biayanya memang fantastis, sekitar 80 miliar dolar AS, atau lebih dari 1.300 triliun rupiah. Investasi ini bukan hanya untuk membangun tembok, tapi juga untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dana sebesar ini akan digunakan untuk berbagai aspek penting, seperti studi mendalam, desain inovatif, pemilihan material terbaik, dan proses konstruksi yang sangat kompleks, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol, waduk, dan sistem drainase modern yang terintegrasi. Proyek ini diperkirakan memakan waktu 15 hingga 20 tahun, dimulai dari area paling kritis yang paling rentan terhadap banjir dan abrasi. Ribuan tenaga kerja akan terlibat, mulai dari insinyur, pekerja konstruksi, hingga ahli lingkungan. Teknologi canggih dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci suksesnya proyek ini. Presiden Prabowo menegaskan, kami terpaksa membangun Giant Sea Wall sepanjang 480 km demi melindungi rakyat dan aset negara. Mungkin butuh waktu 20 tahun, tapi kita harus mulai sekarang demi masa depan yang lebih aman. Urgensi proyek ini tak bisa ditawar. Ini adalah soal menyelamatkan masa depan bangsa, menjaga tanah air dari bencana, dan memastikan anak cucu kita tetap memiliki tempat yang aman untuk hidup. Dengan biaya 1.300 triliun rupiah, mustahil mengandalkan APBN saja. APBN punya banyak prioritas: pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pengentasan kemiskinan. Membebankan seluruh biaya ke APBN akan mengorbankan sektor vital lain. Solusinya, skema Public-Private Partnership (PPP), kolaborasi pemerintah dan swasta berbagi beban dan risiko. Pemerintah memfasilitasi regulasi, lahan dan jaminan investasi. Swasta membawa modal, teknologi dan efisiensi. Skema ini meringankan APBN dan membuka peluang ekonomi baru, jalan tol, kawasan industri dan pengelolaan air. Keterbatasan APBN justru mendorong model pembiayaan inovatif dan inklusif. Giant Sea Wall menjadi peluang bisnis sekaligus solusi lingkungan. Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen penuh. Giant Sea Wall masuk proyek strategis nasional 2025-2029. Status ini mempercepat perizinan, pengadaan lahan, dan jaminan hukum. Pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura sebagai komando utama proyek. Didit Herdiawan Asyaf memimpin, dengan AHY di komite pengarah, figur-figur berpengalaman di bidangnya. Rapat terbatas di Hambalang dipimpin langsung Presiden, menyatukan visi dan strategi seluruh kementerian. Dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara jadi fondasi penting. Tanpa kemauan politik yang kuat, proyek sebesar ini mudah terhenti. Kini, pemerintah tak hanya bicara, tapi bertindak nyata. AHY sebagai Menko Infrastruktur jadi ujung tombak diplomasi investasi Giant Sea Wall. Ia aktif mengundang investor domestik dan internasional, menegaskan proyek ini menguntungkan dan vital bagi masa depan Indonesia. Salah satu langkah penting, pertemuan dengan Wakil PM China, Ding Shuxiang, meminta dukungan dana dan teknologi. China dipilih karena pengalaman membangun proyek pengendalian banjir raksasa. Pemerintah terbuka pada berbagai model investasi pinjaman lunak, investasi langsung, hingga kemitraan inovatif. Tujuannya, ekosistem pembiayaan yang kredibel dan berkelanjutan. Upaya ini bagian dari strategi besar menjual Giant Sea Wall di panggung global. Keberhasilan menarik investasi asing akan membawa teknologi, manajemen, dan standar internasional ke proyek ini. Indonesia sadar membangun Giant Sea Wall butuh kolaborasi global. Belajar dari Belanda, Korea Selatan, dan negara lain yang sukses membangun tanggul laut raksasa. Kolaborasi internasional membuka akses teknologi, pengalaman, dan solusi terbaik. Pemerintah tak hanya fokus pada satu negara, pintu kerjasama terbuka lebar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jadi presiden positif transfer teknologi dan manajemen global. Pelajaran dari proyek besar sebelumnya akan memperkuat Giant Sea Wall, baik teknis maupun sosial lingkungan. Mitigasi dampak lingkungan dan sosial jadi prioritas. Belajar dari praktik terbaik dunia. Kolaborasi global memastikan proyek ini kuat, berkelanjutan, dan adil. Proyek sebesar ini penuh tantangan, pendanaan, teknis, dan lingkungan. Kegagalan mengamankan dana bisa membuat proyek mangkrak dan menimbulkan masalah baru.
Membangun di atas laut butuh teknologi tinggi dan studi geologi akurat. Tanggul raksasa bisa mengubah arus laut, ekosistem, dan kehidupan nelayan, semua harus dimitigasi. Namun, peluangnya luar biasa, melindungi triliunan aset, jutaan jiwa, dan menciptakan efek domino ekonomi. Jalan tol di atas tanggul memperlancar logistik, menurunkan biaya, dan meningkatkan daya saing nasional. Proyek ini membuka lapangan kerja besar-besaran dan kawasan ekonomi baru. Giant Seawall bukan sekadar bertahan, tapi lompatan menuju masa depan ekonomi yang tangguh. Cetak biru sudah ada, komitmen pemerintah jelas, ini saatnya aksi bersama. Giant Seawall bukan sekadar proyek pemerintah, tapi panggilan kebangsaan. Keberhasilan megaproyek ini cermin kemampuan bangsa bersatu menghadapi tantangan. Bagi investor ini peluang langka, solusi perubahan iklim sekaligus keuntungan ekonomi. Bagi masyarakat, dukungan dan pemahaman sangat penting. Ini investasi untuk keamanan generasi mendatang. Mari kawal proyek ini agar transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat. Giant Seawall adalah harapan melawan perubahan iklim, menjaga ekonomi Pantura, dan mewariskan negeri yang aman. Perjalanan panjang ini butuh kolaborasi dan semangat persatuan. Masa depan Pantura dan Indonesia kini di tangan kita. Mari bangun perisai itu, demi bangsa, demi masa depan.